Halo Sobat Budidaya, bersama saya Uci Anindya. Kali ini kita sedang berada di Balai Perikanan Budidaya Laut Batam, salah satu unit pelaksana teknis yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di sini dikembangkan komoditas ikan konsumsi, contohnya seperti ikan kakap putih, kerapu macan, dan juga bawal bintang. Selain ikan konsumsi, di sini juga mengembangkan komoditas ikan hias, seperti ikan Nemo yang kita kenal sangat cantik dan unik. Tetapi pada kesempatan kali ini, kita ingin mengetahui lebih jauh tentang komoditas unggulan yang ada di sini, yaitu bawal bintang hibrid. Nah, Sobat Budidaya pasti penasaran kan? Di sini kita akan gali lebih dalam lagi, mulai dari pembenihannya, pembesaran, bahkan sampai distribusi bantuan benih untuk Sobat Budidaya. Tidak perlu berlama-lama lagi, yuk ikuti saya. Baik Sobat Budidaya, kali ini saya sudah berada di instalasi pembenihan bawal bintang hibrid. Di sini saya sudah ditemani oleh Bapak Sahidan Muklis. Beliau merupakan salah satu koordinator yang sangat menguasai bidang pembenihan ikan bawal bintang hibrid. Mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Budidaya, apa sih kelebihan bawal bintang hibrid yang ada di sini? Jadi bawal hibrid ini adalah perkawinan silang antara betina sirip pendek dengan jantan sirip panjang yang bawal bintang yang punya Balai Budidaya Laut Batam. Iya, Pak. Itu hasilnya F1 hybrid. F1 hybrid, kita harapkan keunggulannya itu dengan pertumbuhan yang cepat mengikuti sirip pendek. Jadi kemudian angka kelulusan hidupnya tinggi dengan daya tahan terhadap perubahan lingkungan itu tinggi, akan dihasilkan angka kelulusan hidup yang tinggi. Kemudian dagingnya lebih tebal. Nah, itu yang kita harapkan. Lebih enak ya, Pak? Katanya sih menurut para kuliner itu lebih enak dagingnya. Testimoni. Berbeda dengan itu. Kalau untuk sistem produksinya sendiri, mungkin bisa dijelaskan Pak, tahap demi tahapnya seperti apa agar Sobat Budidaya lebih mengetahuinya. Sebelum membuat hibrid, kita tadinya mau mengawinkan bawal sirip pendek, jantannya sirip pendek, betinanya sirip pendek. Jadi, tetapi sampai sekarang kita belum ketemu jantannya. Begitu kita kawinkan pakai rangsang hormonal, yang terjadi adalah tidak dibuahi. Udah beberapa kali kita coba, jantannya belum siap. Akhirnya saya coba-coba, kita ambil jantan dari sirip panjang. Itu asal muasalnya. Ternyata dibuahi itu yang pertama di bulan Maret, kalau tidak salah di bulan Maret tahun 2020 di bulan Maret. Selanjutnya prosesnya alami, dia setiap bulan itu 2 kali prosesnya. Jadi ada bulan gelap dia bertelur, cuman biasanya telurnya 50 sampai 100 ribu. Kemudian di bulan terang itu biasanya lebih banyak, 100 ribu sampai 150 ribu telurnya. Dihasilkan biasanya jadi larva, jadi benih itu sekitar 20 sampai 30 ribu. Banyak ya, Pak, ya? Jadi setiap bulan dia 2 kali memijah, di bulan gelap Dan kemudian di bulan terang. Kalau kita bertanya soal induk nih Pak, kira-kira induk seperti apa Pak yang bagus untuk pembenihan ikan bawal bintang hibrid ini? Oke, indukan yang penting satu, jangan cacat. Jadi cacat fisik itu biasanya kita tidak akan memakai induk yang cacat fisik. Bentuknya sempurna, jadi bawal ya sempurna seperti bawal. Pertumbuhannya tidak lambat, artinya memang kita siapkan induk-induk yang grade A, kita siapkan dari awal, dari pembenihan, kemudian kita transfer ke pembesaran, nanti mereka ini loh yang grade yang paling bagus. Nah, itu yang kita cari indukannya. Biasanya ukurannya antara 1 kilo sampai 3 kilo. 1 kilo itu udah biasanya 1 kilo, 1,5 itu udah masuk jantan. Kemudian kalau udah 2 kilo ke atas biasanya udah jadi betina. Oh begitu. Nah, jadi yang penting asal jangan cacat saja. Oh ya, asal jangan cacat, bentuknya bagus. Bentuknya ya, Pak, bagus ya, pertumbuhannya lebih bagus. Oke.
Lalu untuk pemijahannya Pak, kalau di BPBL Batam ini menggunakan sistem pemijahan seperti apa? Untuk pemijahan bawal bintang itu ada dua cara. Pertama rangsang hormonal, kedua alami. Jadi natural memijah alami. Tapi kalau dulu kita memijah pakai menggunakan rangsang hormonal. Tetapi sekarang kita udah menggunakan teknologi alami. Jadi kita perbaiki pakannya, kemudian kita perbaiki lingkungannya, terus ada manipulasi lingkungan yang tepat sehingga ikan itu memijah setiap dua kali dalam 1 bulan. Jadi bulan gelap dan bulan terang. Jadi ada dua teknik. Pertama rangsang hormonal yang dulu kita lakukan, sekarang teknik alami. Itu tinggal kita perbaikan pakan dan lingkungannya saja. Oh, seperti itu ya Pak. Untuk pemeliharaan larvanya sendiri dan pemberian pakannya itu seperti apa ya Pak? Apakah ada pakan khusus untuk bawal hibrid ini? Kita memelihara larva setelah indukan bertelur, biasanya kita panen. Dia bertelur antara jam 9 sampai jam 12 malam. Biasanya bertelur. Kemudian paginya telur ikan itu akan terapung. Yang bagus itu terapung, kemudian dia mengikuti air masuk ke dalam kolektor telur. Pagi hari kita panen. Ada dua caranya. Jadi kita taruh di inkubasi tank, bak inkubasi yang mengalir airnya. Kemudian kita biarkan sampai menetas, baru kita tebar. Tapi ada juga yang lebih bagus, kawan-kawan mencoba, mereka langsung tebar telur. Begitu menetas, baru kita lakukan penyimpunan dasar dari cangkang-cangkangnya. Nah, kemudian dia pada umur 3 hari itu masih ada kuning telur di dalam tubuhnya ada masih kuning telur. Kemudian hari ketiga baru kita kasih makan beras yunus atau rutifera. Itu pakannya ya Pak? Itu pakannya. Juga ditambahkan pada hari kedua ditambahkan alga. Jadi fitoplankton kita tambahkan agar kestabilan airnya itu tetap terjaga. Pada hari ketiga atau hari 2 sore biasanya kita kasih sedikit rutifer. Itu sampai di 10. Di 10 kita coba akan winning. Kita akan coba winning ke pelet. Jadi ada pelet larva. Iya. Nah, kita winning ke pelet. Kalau dia udah mulai coba, kita kurangi pakannya. Nah, jadi antara itu, tapi sebelum kita mengurangi, kita kasihkan Artemia. Jadi Artemia itu ukuran pakan alaminya lebih besar daripada rutifera. Jadi kita pakan Artemia dulu, terus kita winning. Itu tahapan-tahapannya. Kalau sudah dia bisa murni ke pelet, kita lepas pakan alami. Jadi kita winning ke pelet. Pada umur 15 sampai 20 biasanya kita langsung transfer ke pendederan. Nah, di pendederan kita melakukan sistem ras. Kemudian di sana kita menggunakan probiotik. Nah, probiotik. Jadi di bak tadinya 4 sampai 5 cm udah bermasalah. Sekarang 7 sampai 10 cm relatif lebih aman gitu. Jadi aman lah sampai 7 cm sampai 10 cm, belum ada permasalahan yang signifikan selama ini. Penggunaan probiotik berarti sangat berpengaruh pada penggunaan probiotik ya Pak ya? Untuk bawal hibrid ini. Terutama pada amoniaknya dan sebagainya. Pak, yang terakhir, kalau untuk ukuran bawal hibrid itu sendiri yang sudah siap untuk didistribusikan untuk bantuan benih ataupun diturunkan ke KJA itu kira-kira di ukuran berapa Pak? Jadi ukuran ikan yang siap tebar ke Karamba, ke KJA itu biasanya 5 sampai 7 cm. Jadi sudah siap tebar 5 sampai 7 cm. Jadi pakannya pun sudah butiran, jadi bukan untuk yang pakan larva lagi. Tetapi kalau untuk tambak itu lebih kecil, jadi 2-3 udah siap dia sebenarnya untuk tambak. Karena di tambak itu banyak pakan alami, jadi mereka bisa efisiensi dalam pakan pelet, jadi memanfaatkan pakan alami yang ada di tambak. Tetapi kalau untuk Karamba kita sendiri, kita bikin spesial, itu 7 cm up biasanya, ya 7 cm up. Nah, untuk bawal hibrid sendiri, karena ini produksinya baru, yang paling besar adalah masih 6 cm, 7 cm. Itu kita belum turunkan ke KJA, tetapi kita sudah melakukan uji multilokasi ke Jepara, ke Lampung, kemudian Banjarmasin rencana hari Senin, sama Sumatera Selatan, serta
pembudidaya di Bali. Jadi kita uji multi lokasi, kita bagikan, mereka cuma menanggung ongkos transportasinya saja. Harga benih pre.